Haleluya. Puji Tuhan saudara, shalom. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada saat ini. Kiranya damai sejahtera Allah selalu tinggal dalam kehidupan saudara. Berkat Allah selalu ada dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saat ini kita sama-sama akan menikmati renungan firman Allah. Sebelum kita jauh menikmati renungan firman Allah, saya rindu kita sama-sama satu dalam doa dan kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat saat ini. Kami berterima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Kami melihat bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Dan di kesempatan ini Tuhan, kami rindu kehidupan kami terus diisi oleh kebenaran firman-Mu. Firman yang terus menguatkan hidup kami. Di dalam firman-Mu ada pemulihan. Di dalam firman-Mu ada kuasa yang akan terus menguatkan iman percaya kami Tuhan, membentuk hidup kami untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu serupa dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang kami pelajari ini bukan sekedar pelajaran biasa, tetapi menjadi pewahyuan buat kami agar kami tetap menjadi murid-murid yang setia di dalam Engkau, serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Kami sambut kebenaran firman-Mu dan kami akan belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, shalom untuk kita semua. Ya, selalu saya katakan seperti di awal tadi, satu kesempatan yang luar biasa, di mana kesempatan ini kita boleh lagi menikmati kebenaran firman Tuhan yang adalah jaminan hidup kita, ya. Jaminan hidup baik di dunia ini sampai di akhirat, atau ya bahasa-bahasanya seperti di akhirat, dalam kerajaan surga yang kekal, ya. Menerima sukacita kebahagiaan dari Tuhan kalau kita mau terus ada di dalam firman Tuhan. Amin saudara, ada di dalam firman Tuhan. Karena kita tahu ketika kita ada di dunia ini, ya kita masih terus berjalan dengan prosesnya Tuhan, ya, berjalan, dan kita harus tetap bisa menguasai diri kita dengan keadaan dunia yang tidak memungkinkan ini. Kita harus bisa menjaga diri kita, ya, mengendalikan diri kita, ya. Take over your life, ambil alih dirimu, mengendalikan, menguasai diri kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya, mengikuti firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bisa menjaga diri kita walaupun memang dunia ini tidak memungkinkan, kadangkala tidak sesuai, bertentangan dengan keinginan kita sebagai orang percaya, ya. Tapi kita harus terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ini yang saya ingin bahas, yang kita ingin pelajari saat ini. Mari sama-sama kita langsung saja buka kebenaran firman Allah di dalam Kejadian pasal yang keempat, saudara. Ya, betapa pentingnya kita bisa mengendalikan diri kita, menguasai diri kita, mengambil alih diri kita, ya, dengan mengikuti firman Tuhan, tinggal dalam firman Tuhan. Saya bacakan di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 saja. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, sampai di situ dulu saudara. Nah, kita tahu dan kita mengerti cerita tentang Kain dan Habel. Ya, kita sudah tahu cerita ini mungkin dari sekolah minggu, saudara sudah tahu. Nah, Kain dan Habel adalah anak pertama dan kedua dari manusia pertama di dunia ini, yaitu Adam dan Hawa. Kita tahu di dalam pasal 4 ayat yang kedua dijelaskan, ayat yang ketiga bagaimana Habel di situ mengembala kambing domba dan Kain adalah seorang petani yang mengusahakan tanahnya, dan mereka sama-sama mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, tetapi hanya Habel yang diindahkan Tuhan. Tuhan mengindahkan korban daripada Habel, ya, diterima oleh Tuhan, tetapi Kain tidak. Dan yang terjadi di sini yang kita sudah baca dalam ayat 67 bahwa Tuhan berfirman kepada, ini yang kita ingin bahas. Tuhan berfirman kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Dan ayat ke-7 katakan, ya, Tuhan ingin berbuat baik. Apakah engkau tidak sanggup untuk berbuat baik? Ya, tidak bisa berbuat baik di sini. Apakah kamu tidak berseri jika engkau berbuat baik?
Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya. Itu firman Tuhan jelaskan. Ya, ini firman Tuhan datang kepada Kain. Dosa sudah mengintip di depan pintu, tetapi di situ ada tetapinya, engkau harus berkuasa atasnya. Artinya gambaran dalam kehidupan kita orang percaya saat-saat ini dengan keadaan dunia yang kurang memungkinkan, ya, yang kadang bertentangan dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan, ya, mungkin kadang-kala kita tidak sanggup lagi, ya, mau putus asa, mau mundur aja melayani Tuhan. Tapi Tuhan ingin engkau harus berkuasa, ya, berkuasa, ya, bisa mengendalikan kehidupan kita agar apa? Tetap di dalam Tuhan, dekat di dalam Tuhan, erat di dalam Tuhan, tidak terus berada dalam dosa yang ada. Karena di sini firman Tuhan berkata kepada Kain seperti itu, dosa sudah mengintip, ya. Dosa sudah ada ini. Ya. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita diperhadapkan dalam aktivitas kita, dosa sudah ada, sudah dekat, sedang mengintip kita, sedang menggoda, sedang merayu kita. Tetapi Tuhan bilang, engkau harus berkuasa, engkau harus bisa mengendalikan dirimu, menguasai dirimu sesuai dengan firman Tuhan. Terus ada dalam kebenaran, tidak lepas, tidak keluar. Kalau keluar, hilang dari kebenaran, ini yang terjadi. Kejahatan yang dialami oleh Kain, dia membunuh adiknya sendiri, saudaranya sendiri. Kita kalau sudah keluar dari kebenaran, ya, kita akan mengalami kehancuran. Kejahatan akan kita lakukan mungkin semau kita, seenak kita, karena kita sudah lupa Tuhan, tidak ingat lagi Tuhan, karena dosa yang kita lakukan, ya. Oleh sebab itu mari kita bisa belajar dari firman Tuhan yang kita lihat di sini, betapa penting kita bisa mengambil alih diri kita. Take over your life, kendalikan dirimu, ambil alih dirimu, agar engkau tidak terus hanyut dalam dosa dunia ini, tapi terus berada dalam kebenarannya Tuhan, terus mengalir dalam kebenarannya Tuhan, tinggal, amin saudara, tinggal, agar kehidupan saudara, ya, dalam saudara berproses mengiring Tuhan, ya, Tuhan akan terus melindungi, Tuhan akan terus mengikuti, menjaga, ya. Firman Tuhan akan terus menghidupi kita saudara, sukacita akan terus berjalan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita mentaati apa yang menjadi maunya Tuhan, mentaati apa yang menjadi firman Tuhan, terus menjaga hidup kita agar baik di pemandangan Tuhan, menjaga hati kita. Di sini kalimat pertama dalam ayat yang ke-6, Kejadian 4 ayat yang ke-6, Tuhan bilang kepada Kain, hatimu kenapa panas? Artinya kenapa hatimu itu tidak benar, kenapa hatimu tidak baik? Perbaiki hatimu, ubah hatimu, ya. Jangan ada amarah dalam hatimu, jangan ada kebencian dalam hatimu, tetapi biarlah hatimu tetap terpelihara dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, itu jelas dalam Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Jangan bersandar pada pengertian, pola pikir, ya, kemampuan yang kita sendiri, tapi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, menjaga hati kita dengan baik saudara, ya, itu jelas kalau saudara lihat dalam Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-5, Tuhan katakan percayalah kepada Tuhan, ya. Di dalam Amsal pasal yang ke-4 juga ayat yang ke-23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan, ya, ayat yang sudah tidak asing itu, ya. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan dunia ini agar terpancar kehidupan yang berasal daripada Tuhan, yang terus menghidupkan saudara. Amin. Ya. Biarlah kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang mungkin singkat sederhana, mengingatkan kita kembali memperbaiki diri kita, ya, menyadarkan kita, ya, bahwa betapa pentingnya kita harus menguasai diri kita dalam keadaan-keadaan situasi yang mungkin kita hadapi hari-hari ini, kurang menjaga hidup kita, tidak bisa mengendalikan lagi. Mari lihat firman Allah, pelajari firman Allah, ada jawaban di dalam firman Allah. Yang Tuhan mau kita harus berkuasa, jaga dengan terus tinggal dalam kebenaran Tuhan. Amin saudara. Karena hanya dalam kebenaran firman Allah lah yang akan memberikan kita
jaminan kehidupan yang luar biasa dan akan memberkati setiap saudara dimanapun saudara berada saat ini. Haleluya. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Mari sama-sama kita tutup dan kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang hidup. Kami berterima kasih atas kesempatan yang luar biasa. Kami sudah menerima firman-Mu, firman yang hidup, firman yang akan terus memampukan kehidupan kami orang percaya. Dan kami percaya di dalam firman-Mu ada kuasa buat setiap kehidupan kami. Kami yang lemah lewat firman-Mu kami dikuatkan. Bahkan yang sakit dengan iman dan percaya kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang tertutup jalan, kami yang berdapat masalah, dibukakan jalan, diberikan kelancaran oleh Tuhan dalam kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Biarlah firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tertanam dalam hati kami, melainkan tertanam dalam kehidupan kami, menghidupkan kehidupan kami terus di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa buat Indonesia, berkati pemerintahan yang ada, setiap mereka yang bertugas dalam pemerintahan, Engkau tolong, memberkati, melindungi dan menjaga. Kami berdoa juga secara global seluruh dunia ini buat COVID-19 yang masih merajalela. Kami berdoa Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas segala-galanya Tuhan. Engkau yang tahu atas segala-galanya Tuhan. Engkau yang mengerti dan memahami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus memulihkan dunia ini, khususnya buat Tuhan orang-orang mereka saat ini yang mengalaminya. Biarlah terus berikan pemulihan, kekuatan, kesehatan, kesabaran dan ketabahan buat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya. Kami akhiri renungan online ini dan kami sangat menikmati dan kami sangat berbahagia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesusku. Kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.